guys, halo teacher. Nama diri saya Hilda Nur Aulia. Di sini saya mau sharing ya tentang bagaimana sih caranya ngisi LK2.1 tentang identifikasi ya. Format ini nanti kita akan dapatkan dari LMS teman-teman. Nanti kalau udah waktunya Bapak Ibu semua masuk ke materi perancangan pembelajaran. Nah, di hari pertama kita juga sudah akan dapat format. Kemudian gimana cara ngisinya yang benar? Mengingatkan ya di awal bahwa untuk pengisian format ini tentunya nanti akan ada pengantar juga dari dosen. Kita ikutin dari dosen kita masing-masing maunya bagaimana. Karena di setiap LPPK, di setiap dosen yang berbeda, tentunya kebijakannya berbeda-beda. Jadi kita ikutin apa yang diarahkan oleh dosen kita masing-masing. Nah, di sini saya hanya sebagai sharing aja. Di tempat kami, di LPPK kami itu dosennya membimbing yang seperti ini gitu ya. Oke, saya mulai ya. Untuk pengisian ini, nah ini kan ada dua ya. Saya udah bagi jadi dua layar kayak gitu. Yang sebelah ini, yang putih ini, itu adalah awal sebelum saya dikoreksi sama dosen saya, dosen dari Guru Pamong. Itu saya membuat ada 4 permasalahan yang saya alami, yang saya identifikasi masalahnya. Kemudian di akhir yang saya kumpulkan adalah yang tabelnya ada biru-birunya ini ya, di sudutnya. Nah, untuk yang awalnya saya kan sama ya kayak Bapak Ibu semua itu nyari-nyari juga di YouTube, kemudian caranya pengisiannya kayak apa. Nah, ternyata setelah dikoreksi dan dikerucutkan lagi masalahnya itu menjadi yang sebelah kanan ini finalnya. Kemudian untuk melakukan mengisi pendataan ini, yang pertama kali itu kemarin pengisian ini dibagi menjadi 3 hari kalau di LPPK saya ya. Biasanya membagi menjadi 3. Jadi hari pertama itu kita mencari data dulu. Paginya kita mencari, kemudian sorenya kita presentasikan. Data yang ada itu tentang peserta didik kita itu bagaimana, apa sih yang menjadi masalah. Kita diharuskan untuk mencari data-data yang berasal dari tentunya hal-hal yang sesuai dengan realita. Ada datanya secara kuantitatif ataupun kualitatif juga boleh. Sebenarnya di sini saya pakainya kualitatif ya, tetapi dosennya itu menyarankan lebih bagus lagi kalau kuantitatif. Jadi datanya itu benar-benar terukur berapa persen atau jumlahnya berapa anak kayak gitu. Untuk yang pertama ini saya menuliskan sebagian besar peserta didik masih pasif dalam mengikuti KBM daring atau Simkomdik. Ini berdasarkan pengamatan kehadiran yang ada di Google Classroom. Kemudian untuk yang identifikasi masalah ini masih besoknya dibahasnya. Terus ini yang data yang pertama, saya ada 4 sorry. Banyak peserta didik tidak mengerjakan tugas praktikum yang memerlukan aplikasi khusus seperti Microsoft PowerPoint misalnya. Kemudian peserta didik masih sering gagal dalam pembuatan rumus atau formula dalam perhitungan data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sebenarnya ini kayak gini nih, harus ada data sumbernya itu dari mana. Apakah dari penilaian yang tahun lalu juga nggak masalah, karena kita kan sendiri udah berpengalaman ya mana materi-materi yang dirasa anak cukup sulit. Kemudian kita lihat data penilaian di tahun lalu, misalkan kok yang di bagian ini buruk, yang bagian ini kurang maksimal kayak. Kemudian yang keempat adalah peserta didik sebagian besar masih salah dalam pembuatan storyboard karena yang dibuat itu justru kadang kotor. Nah, ini adalah permasalahan di materi Simkomdik ya, karena saya adalah guru mapel TIK atau Simkomdik, simulasi dan komunikasi digital. Nah, di
yang finalnya ini data observasinya tinggal 2 aja karena dari dosen itu kemudian dari 4 masalah, jadi kita nggak perlu banyak-banyak sampai 10 gitu, mau hanya sekitar 4 atau 5 aja di awal ya kita cari masalah. Kemudian nanti di akhirnya itu dikerucutkan ini hanya menjadi 2 aja yang paling penting menurut ya efek yang ditimbulkan ya. Jadi ini di bawahnya juga ada sih panduannya, ada keterangannya gimana caranya untuk mengisi ya. Kemudian yang kedua itu identifikasi masalah. Jadi di hari kedua membuat identifikasi masalah. Jadi kemarin pas hari pertama itu kita udah bikin data observasi, kemudian mengidentifikasi masalahnya itu apa. Nah di sini masalahnya itu subjeknya adalah peserta didiknya. Jangan sampai kita menuliskan gurunya yang bermasalah. Guru kurang interaktif, guru kurang aktif. Sebaiknya dibikin peserta didik yang kurang apa, peserta didik yang kurang apa. Karena di sini yang diidentifikasi itu masalah pada peserta didiknya. Kemudian di sini saya menuliskan peserta didik merasa jenuh dengan proses pembelajaran yang monoton, yang aktivitas belajar kurang menarik ya. Kemudian peserta didik tidak memiliki alasan yang kuat untuk mengikuti pembelajaran atau motivasi yang lemah. Nah ini kan ada 2 ya identifikasi masalahnya, itu nggak masalah 2 atau ada 3 karena memang masalah yang terjadi itu bisa beda-beda antara guru satu dengan guru yang lain walaupun nanti sama dengan teman-teman yang lain nggak masalah. Jadi mau kalau di kelompok saya ya itu biasanya membebaskan, jadi nggak masalah bahwa nanti identifikasi masalah itu sama dengan guru yang satu dengan guru yang lain karena nanti bisa jadi rencana aksi atau solusinya atau rumusan masalahnya itu ternyata beda. Kemudian rumusan masalah dan rencana aksi atau solusi ini di hari kedua itu gini ya, data observasi sama identifikasi masalah itu kayaknya di hari pertama. Kemudian rumusan masalah dan rencana aksi ini hari kedua, pokoknya di antara 2 dan 3 lah. Sama juga mencari ini jadi harus ada sumber penelitian yang mendukung teori kita ya. Bahwa misalkan di rencana aksi atau solusi kita memberi variasi media pembelajaran seperti basic. Jadi kita harus mencari jurnal atau artikel yang itu memang hasilnya menyebutkan bahwa kuis itu bisa meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan partisipasi peserta didik. Kemudian apa lagi ya, rumusan masalah. Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran kuis untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam KBM. Nah, ini tuh sebenarnya kemarin juga kan di perancangan pembelajaran itu dosennya 2, kemudian guru pamongnya 1. Nah, ketika pembahasan rumusan masalah ini itu hanya hadir dosen yang satu aja, yang satunya lagi izin gitu ya. Terus sama beliau, sebutkanlah dosen A ya, itu disuruh mengganti, padahal di awalnya saya udah pakai kata bagaimana, tetapi setelah itu beliau menyarankan bisa memakai kata apakah gitu. Tapi ternyata setelah yang diganti itu kembali masuk gitu ya dan mengoreksi hasil dari rumusan masalah kami, itu ternyata jangan pakai apakah. Nah itu jadi nanti bisa diperhatikan bahwa dosen masing-masing memiliki pandangan tersendiri. Jadi kita sesuaikan aja nanti gimana. Nah karena tadi identifikasi masalahnya itu ada 2, maka rumusan masalahnya dan juga rencana aksi dan solusinya ini juga ada 2. Kemudian nanti kita carikan sumber penelitiannya yang menyebutkan
bahwa ini memang bisa mendukung untuk meningkatkan motivasi ataupun partisipasi peserta didik itu harus ada buktinya. Kemudian rencana aksi atau solusi. Rencana aksi atau solusi ini ya kita cari kira-kira apa ya yang bisa membuat peserta didik itu merasa lebih ini dengan pembelajaran, merasa lebih semangat. Kira-kira kan kalau saya menuliskan di sini bisa pakai Quizlet atau Kahoot misalkan, itu juga salah satu media yang saya pikir itu akan membuat suasana yang berbeda di pembelajaran gitu. Jadi rencana aksi solusi ini kita bisa cari-cari ya di internet atau mana, kira-kira ada media atau model lain yang bisa kita terapkan yang mungkin belum pernah kita terapkan sebelumnya, kemudian kita coba terapkan di dalam pembelajaran kita. Karena ini identifikasi masalah ini sebenarnya ini untuk menuntun kita nantinya membuat RTP dan juga perangkat lainnya, kayak ada LKPD, media, ada juga materi ajar, itu nanti disesuaikan semuanya sama masalah yang sudah kita identifikasi ini, gitu ya. Itu paham ya? Kemudian untuk mencari hasil penelitian yang mendukung ini, itu bisa pakai di Google Scholar, SCHOLAR, bisa di search ya. Di Google Scholar ada banyak sekali jurnal penelitian dari banyak banget universitas, itu biasanya sih ada gitu ya, tapi kalau nggak ada nanti bisa di tempat lain, karena kalau dipakai di Google yang biasa pencarian itu nanti ketemunya di blog atau website yang kredibilitasnya kita belum tahu. Kemudian ya sebaiknya kita pakai yang jurnal-jurnal kayak gini penelitian. Kemudian sebaiknya juga kita pilih jurnal pendukung yang usianya itu tidak lebih dari 10 tahun dari saat kita melakukan PPG ini. Jadi maksimal 10 tahun yang lalu berarti 2011. Karena kalau kurang dari itu ini 2012 ya udah mepet gitu ya. Tapi kalau kurang dari misalkan udah 2010 atau 2005, nah itu udah dianggap tidak update lagi, bisa jadi itu sudah nggak sesuai lagi. Kemudian kemarin saya juga ada yang dikoreksi sama ibu dosen ya di bagian sini. Itu awalnya saya kan menuliskan kayak gini, banyak peserta didik tidak mengerjakan tugas praktikum yang memerlukan aplikasi khusus seperti Microsoft PowerPoint ya. Kemudian itu saya tambahkan berdasarkan data penilaian itu ya, penilaian tahun lalu. Kemudian dikoreksi itu di bagian ini, di identifikasi masalah. Peserta didik tidak dapat peserta didik tidak memiliki PC atau laptop ataupun perangkat yang mendukung untuk menginstal program tersebut, ini diganti. Pembelajaran untuk ranah keterampilan tidak bisa dijalankan secara maksimal. Kemudian perumusannya, bagaimana cara meningkatkan partisipasi peserta didik itu diganti dari awalnya kayak gini, peningkatan partisipasi dalam kegiatan tugas praktikum, diganti menjadi bagaimana memanfaatkan smartphone untuk meningkatkan penguasaan keterampilan yang berhubungan dengan materi presentasi. Jadi rencana aksi atau solusinya juga dirubah juga menjadi memanfaatkan smartphone untuk melaksanakan praktikum secara optimal. Nah, dari dua masalah ini, identifikasi masalah ini kan ada 3 ya identifikasinya. Ini kemudian saya tuangkan ke dalam RPP yang saya buat untuk mengatasi ketiga masalah yang tadi. Jadi masalah yang pertama adalah peserta didik jenuh, itu aksinya membuat variasi media belajar tinggi.
kemudian ketika itu tidak memiliki alasan yang kuat ini, kemudian saya ganti, bukan saya ganti, saya buat rencana aksinya menggunakan model pembelajaran project based learning. Kemudian untuk yang pembelajaran ranah keterampilan tidak dijalankan maksimal itu memanfaatkan smartphone untuk pelaksanaan praktikum secara optimal. Ini digunakan berbarengan, semuanya ketiganya ini dituangkan dalam RPP yang saya buat setelah ini, setelah identifikasi masalah, kemudian nanti disuruh untuk membuat 3 step ya, kerangka pembelajaran itu ada RPP, LKPD, materi ajar, media pembelajaran, sama satu lagi LKPD, ada LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, oh ya, instrumen evaluasi ya, sampai lupa. Instrumen evaluasi itu kan biasanya kita taruh di RPP di bagian belakang, tetapi di bagian lampiran kan, tetapi ini nanti dipisah, jadi makanya ada 5 komponen, jadi dikalikan 3 step ya, jadi ada banyak banget. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah menonton ini sebelum mulai PPG mungkin bisa dicicil dulu, tapi sebenarnya agak kritis juga sih karena ada ketentuan dari RPP itu yang ternyata selama ini mungkin kita akan dari kayak gitu ya maksudnya itu. Jadi selama ini kita menjadi guru itu ternyata masih banyak kekurangan gitu dalam pengetahuan kita dalam menyusun RPP. Jadi ketika ini kita akan benar-benar dipandu sama dosennya. Alhamdulillah sih di tempat saya kalau data-datanya dosennya dan semua jadi ramah-ramah, kemudian membimbing dari kita nggak tahu apa aja sampai benar-benar kita puas dengan jawaban yang kita dapat dari dosen yang akan menutup pertemuan meetingnya gitu. Jadi kita bisa bertanya sepuasnya ketika belajar. Saya rasa itu aja untuk pengisian LK 2.1. Oh ya, yang di bawahnya ini kan ada keterangannya ya. Bagaimana caranya membuat mengisi identifikasi masalah. Cuman kan memang kalau kita belum melihat contohnya langsung, kita juga bingung juga ya gimana kalimatnya gitu ya. Ya semoga video ini bisa membantu kita dalam mengisi LK 2.1 dari awal dari tahap perancangan pembelajaran. Semoga sukses Bapak Ibu semua yang mau PPG. Pasti kalau mau nonton video ini panjenengan untuk melaksanakan atau mungkin yang menjadi calon PPG dari ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa di subscribe. Mungkin besok-besok saya akan share video yang lain ya. Semoga saya sempat gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.